Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pelajaran IPS anak-anak kelas 7 MTS Negeri 14 Boyolali. Hari ini kita mulai pelajaran dengan materi ruang dan interaksi ruang. Bersama saya guru IPS kalian, Muhammad Rasid Ridho SE. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah apakah pengertian ruang itu? Yang kedua, apakah ada interaksi ruang? Bagaimana cara ruang itu berinteraksi? Kemudian yang ketiga adalah pola saling ketergantungan antar ruang. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah apakah ruang itu? Bukankah kalian sekarang ada di ruang? Seperti yang terdapat pada gambar ini. Kalau begitu, apakah penguin yang ada di kutub itu menempati ruang? Atau orang yang sedang piknik di bawah gua juga menempati ruang? Mari kita lihat pengertian ruang. Ruang adalah tempat makhluk hidup berada dimanapun dia, di dalam bumi, di atas bumi, di udara, dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan makhluk hidup. Itu semua namanya ruang. Maka pertanyaan di atas dapat dijawab bahwa penguin yang ada di kutub menempati ruang karena kutub adalah tempat makhluk hidup. Kemudian orang yang sedang berada di kelas juga menempati ruang karena kelas itu tempat makhluk hidup. Kemudian orang yang sedang piknik di bawah gua di dalam permukaan bumi, dia juga menempati ruang. Kita semua menempati ruang. Kemanapun kita pergi, kita membutuhkan ruang. Yang kedua, interaksi antar ruang. Bagaimana antar ruang bisa saling berinteraksi? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, ini adalah saya. Ya, seandainya suatu ketika nanti insya Allah ya, saya diperkenankan Allah untuk naik haji. Ya, menuju ke Mekah. Maka ada interaksi antara Boyolali, ya, Simo, dengan Mekah. Saya berpindah dari Simo menuju ke Mekah. Ini namanya mobilisasi. Ya. Kemudian yang kedua, bapak kakek sedang panen di sawah. Kemudian hasil panennya diangkut ke rumah. Wah, terjadi perpindahan padi dari sawah ke rumah. Ini namanya transportasi. Kemudian yang terakhir, saya tadi di Mekah ya. Wah, nelpon keluarga saya. Wah, nelpon ke rumah. Yang seperti ini namanya komunikasi. Yang disebut mobilisasi adalah perpindahan dari ruang satu ke ruang yang lain, di mana yang berpindah adalah orangnya. Adapun transportasi yang berpindah adalah barangnya. Kemudian komunikasi yang berpindah adalah informasinya. Itulah 3 cara ruang berinteraksi, yaitu melalui mobilisasi dengan orang, transportasi dengan barang, dan komunikasi melalui perpindahan informasi. Yang kedua, bagaimana pola ketergantungan antar ruang? Nah, lihat makanan enak berikut ini. Apa ini? Mie ayam. Jangan membayangkan mie ayam itu tiba-tiba ada di meja. Enggak. Kita lihat ini sawi. Sawi berasal dari mana? Dari gunung. Ya toh? Gunung pindah ke mangkok. Kita lihat ayamnya dari mana? Dari kandang. Ya, dari kandang pindah ke mangkok. Lihat ini, mie-nya dari mana? Mie-nya dari pabrik. Dari pabrik pindah ke mangkok. Gunung, kandang, dan pabrik bergabung menjadi satu. Itu namanya complementary atau saling melengkapi. Lengkap di dalam mangkok mie ayam bakso. Itu ketergantungan antar ruang yang pertama. Yang kedua, kamu lihat ada sayur di sawah, ada sayur di pasar ya. Sayur di pasar Simo itu bisa kita kulak atau beli ke Tawangmangu. Kita juga bisa beli ke Cepogo. Nah, Cepogo dan Tawangmangu, mana yang lebih jauh? Wow, Tawangmangu jelas lebih jauh. Maka kita memilih untuk membeli ke Cepogo saja. Nah,
Pola yang seperti ini namanya kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga, di Simo hari Minggu kita bingung mau piknik kemana. Apakah ke Lembah Gunung Madu atau piknik ke Waterboom Restu Wijaya? Wah, kita lihat. Kalau ke Restu Wijaya jalannya lurus. Kalau kita mau ke LGM jalannya naik turun. Maka kita pilih yang jalannya lurus. Mana? Waterboom. Nah, yang seperti ini namanya kemudahan pindah atau transfer ability. Kenapa tadi kita tidak memilih Tawangmangu? Karena jauh. Kenapa tadi kita tidak memilih Lembah Gunung Madu? Karena jalannya sulit. Nah, ketergantungan antar ruang ada 3. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan pindah. Itu materi pertama kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum